Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai ngaji kitab Manhaj Dawin Nadhar Syarah Mandhumati Ilmin Athar karya Syekh Mahfud At-Tirmuzi. Pada kesempatan ini dengan membacakan hadiah Fatihah kepada beliau, kepada guru-guru beliau, kepada pengarang Alfiyah Ilmi Athar yaitu Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, kepada para muhaddis, kepada para mufassir, kepada para tabi'in, para sahabat, terutama kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, kemudian keturunannya, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan lainnya yang telah mendahului kita semuanya. Semoga mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan Fatihah ini kita dapat mengirimkan doa yang terus dipanjatkan kepada mu'allif, sehingga membawa keberkahan kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Sebelum masuk kepada mukadimah, ada sekilas tentang biografi atau tarjamah beliau, mu'allif kitab ini, yaitu Manhaj Dawin Nadhar. Beliau adalah Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan At-Tirmizi. Beliau berasal dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 1329 Hijriah, ya, atau wafat pada sekitar tahun 1911 Miladiyah. Guru-guru beliau diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Syato, pengarang I'anatul Talibin, Hasyiah Fathil Mu'in, ya, Hasyiah Qurratul Ain. Kemudian ada juga Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar As-Samarani, dan juga guru-guru yang lain seperti Syekh, nanti di dalam kitabnya dijelaskan di dalam mukadimah, ya, misalnya seperti Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Al-Madani dan lain sebagainya. Kemudian murid-muridnya di antara lain adalah ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, kemudian Syekh Ihsan Al-Jampesi, kemudian ada Syekh Abdul Wahab Hasbullah, kemudian ada juga sekretaris beliau yaitu Mbak Amir Idris dari Pekalongan, yang sekaligus menjadi menantu dari Mbah Soleh Darat Semarang. Karya-karya beliau sangat banyak. Selain kitab Manhaj Dawin Nadhar, ada juga Thulathiyatul Bukhari, kemudian ada Mauhibatul Fadl, Hasyiah ala Syarih Mukhtasar Fadl, kemudian ada Fathul Khabir, Bishar
Bisyarhi Miftahis Syiar, kemudian ada Kifayatul Mustafid Lima Alam Minal Masanid, ini berisi tentang sanad-sanad kitab-kitab yang dikaji dalam tradisi Turos Islam. Itu juga nanti disebutkan sanad-sanad beliau seperti kitab-kitabnya Syekh Yasin Al-Fadeni yang berisi sanad-sanad hampir sama seperti itu. Kifayatul Mustafid ini sebenarnya ya isinya sanad, ya, sangat kaya informasi tentang bagaimana silsilah keilmuan, ya, dari pengarang kitab, ya, sampai kepada sahabat atau dari pengarang kitab kepada murid-muridnya, itu di sana terekam semuanya dan lain sebagainya. Ini sangat banyak dan sudah ada ya sebuah lembaga yang mengkaji tentang Syekh Mahfud At-Tarmasi. Kemudian dari kitab ini syarah atas Alfiyah karya Imam As-Suyuti. Kalau kita di dalam ilmu nahwu misalnya ada Alfiyah Ibnu Malik, ada Alfiyah Ibnu Mu'ti, kemudian nanti di di dalam qiraat nanti ada Alfiyahnya Asy-Syatibi, kemudian di fikih nanti ada Alfiyah Zubat, kemudian nanti ada alfiyah lain yang itu disusun untuk memudahkan agar para santri, para murid mudah untuk menghafalkannya. Karena dengan syair, dengan kalimat-kalimat yang dia bersajak dan pendek-pendek, mudah untuk dihafalkan daripada nafar, ya, daripada sebuah matan atau sebuah hasyiah. Nah, kita langsung mulai saja kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa hadhil ummata bil asanidi. Segala puji bagi Allah yang mengkhususkan umat ini dengan sanad-sanadnya, di mana umat-umat lain tidak mempunyai sanad yang sangat ketat sebagaimana umat Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-mubdi'u al-mu'idu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian beliau melanjutkan dengan syahadat, ya, syahadatain, dua syahadat, syahadatan tarfa'u mu'addiha ila maratibi awlat tamjidi. Sallallahu ta'ala wassalamu alaihi wa ala alihi al-mawsurina bisyarafil mazidi. Kemudian diteruskan dengan membaca sholawat wa ala ashabihi alladhina badalu nufusam fi tablighil ahadithi wa qam intihalil mubtilil anidi wa ala tabi'ina lahum fi hifdil athari wa ta'idi. Salawat kepada Kanjeng Nabi, kemudian para sahabat dan juga para tabi'in yang telah menjaga hadis dan juga menjadi penguat bagi riwayat-riwayat yang berasal dari Kanjeng Nabi. Amma ba'du fayaqulu ahqarul wara wa azallu min ummil qura. Nah, ini kalimat-kalimat yang merendah, ya, yang sifatnya tawadhu, ahqarul wara, ya, manusia yang paling hina. Ini bermaksud untuk merendah, ya, wadallu min ummil qura, dan yang paling rendah, paling hina dari Ummul Qura, dari Makkah, karena pada waktu itu Makkah dengan sultannya, dengan Said Syarif dan orang-orang sebelumnya itu masih memberikan kebebasan bermadhab, kebebasan untuk mengajarkan 4 madhab di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan sekitarnya,
sehingga muncullah ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara yang populer di sana seperti Syekh Khatib Minangkabau, kemudian termasuk ada Syekh Mahfud Termusi, kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmuzi amalahullahu bilutfihil jaliyyi wal khafiyyi. Kemudian Syekh Mahfud At-Tirmuzi berkata, hadza ta'liqun yakhuffa hamluhu. Ini adalah sebuah catatan, sebuah syarah yang ringan untuk dibawa. Ringan karena tidak setebal syarah-syarah pada waktu itu seperti I'anat Thalibin, ini kan terdiri dari 4 jilid. Kemudian seperti Al-Iqna itu kan juga tebal dan kitab-kitab yang lain. Wa ya'ummu insyaallahu naf'ahu ala alfiyatil mustalihi. Dan insyaallah akan memberikan manfaat untuk membaca, untuk memahami alfiyah al-mustalah ya, maksudnya alfiyah ini ya, lil hafidhi al-jalali as-suyuti rahimahul maula al-mu'ti amiltuhu tadhkiratan li walil qashirina mithli. Aku ya, Syekh Mahfud At-Tirmuzi mengerjakan ya, membuat taklek catatan ini, syarah ini, tadhkiratan li, sebagai pengingat untuk diriku sendiri, walil qashirina mithli, dan untuk orang-orang yang pemahamannya kurang seperti itu. Jadi ini termasuk apa ya kalimat-kalimat tawadhu ya, yang itu memang biasa digunakan oleh orang-orang yang alim, karena semakin alim semakin merasa kurang ilmunya, sehingga mereka kemudian merendah karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada di atas yang alim itu lebih ada zat yang maha alim. Jadi orang ya, ulama-ulama dulu mengarang sebuah kitab itu tidak hanya untuk diajarkan saja, tapi juga untuk mengingat kembali ya pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan, atau untuk menguatkan kajian-kajian yang telah dilakukannya. Jadi tanpa menulis, tanpa mengaji, maka ilmu itu akan mandek, tidak bisa berkembang. Karena dengan menulis akhirnya bisa mengurutkan ya cara berpikir seorang penulis, seorang mu'alif, dan dengan urut ya, pemikiran yang urut, tulisan yang urut, yang bisa bersambung dari bab satu ke bab lainnya, itu nanti semakin menambah kekuatan di dalam memahami sebuah ilmu. Waja'altu julla mawadihi wa ma'khadihi muqaddamata bni sholahin, dan aku menjadikan mayoritas ya, sebagian besar sumber ya, materi yang di dalam taklek ini dari Muqaddimah Ibnu Shalah, kemudian Syarhun Nubah Muqaddil Fikr karya Ibnu Hajar, kemudian At-Tadrib wa Tadribi fi Syarhit Takribi, dan Tadribur Rawi Syarah Takribun Nawawi karya Asyuti. Wa huwa al-umdatu ya fiha. Ya, beda annahu min mu'allafati syahibil abiyati ya, dan kitab-kitab tersebut ya menjadi pegangan di mana ya termasuk Tadrib ini adalah karangan ya dari Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Wa huwa adra bima fiha ya, dan Imam Jalaluddin Asyuti ya mungkin lebih tahu dengan isi-isinya. Wala siyama ma dzikrihi annahu ja'alahu syarhan litakribi khususon. Nah, terlebih Imam Jalaluddin menjadikan syarah bagi kitab takrib itu secara khusus.
thumma muqaddamati Ibnu Sholahi. Kemudian ya syarah bagi Muqaddimah Ibnu Sholah, Ma'rifatu Anwa'i Ulumul Hadis, karya Ibnu Sholah Asy-Syahrul Zuri, yang menjadi pedoman utama dalam karangan-karangan kitab hadis. Walisairi kutubil fanni umuman, dan bagi semua kitab fan lain ya, karena Imam Asyuti mempunyai banyak kitab ya, termasuk ya kitab-kitab baik itu berupa nazam ataupun berupa nasar ya, berupa syair maupun berupa tulisan susunan kalimat biasa. Wasammaituhu manhaju dawin nadari fi syarhi manzumati ilmi athari wa as'alullah al-karima bijahin nabiyyi ar-raufir rahimi. Dan aku mu'alif Syekh Mahfud meminta kepada Allah ya, dengan wasilah kepada Kanjeng Nabi ar-raufir rahim ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayyuwaffiqani itmamihi 'ala shawabi, agar Allah memberikan taufik kepadaku untuk menyempurnakannya, menghatamkannya dengan benar ya. Wa yaj'alahu khalisan liwajhihi, dan menjadikannya ikhlas ya, murni karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin populer, ingin diakui keilmuannya atau untuk pamer dan lain sebagainya. Wa nafi'an li ulil albab, dan bermanfaat bagi orang-orang yang ini ya, para murid ya, ulil albab itu yang ingin mencari ilmu-ilmu, terutama ilmu hadis. Amina istajib. Sanati fil ijazati ya, ini tentang sanad Syekh Mahfud di dalam kitab Alfiyah Asyuti ya, dengan ijazah ya. Waqad tasaltu ilayya riwayatu hadhil mandumati min umumi ijazati syekhina al-allamati as-sayyid Abi Bakr bin Muhammad Syata al-Maki anil allamati as-sayyid Ahmad Zaini bin Dahlan عن الشيخ عثمان بن حسن التيمية عن الشيخ عبد الله بن جاز الشرقاوي عن الشمشي محمد بن سالم Akhifni. Tahwil hak ya, hak ini adalah tahwil ya, perpindahan sanad. Jadi ini dari riwayatnya Syekh Asy-Syarqawi itu nanti mencabang ya. Kalau di awal itu di bawah muridnya Syekh Asy-Syarqawi adalah Syekh Utsman bin Hasan At-Timyati. Nah, kemudian yang tahwil ini nanti kita lihat dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wa min jari Syekhina Said Muhammad Amin bin Ahmad Al-Madani an Syekh Abdul Hamid Al-Syarwani an Syekh Ibrahim Al-Bajuri an Syekh Syarqawi an Al-Hifni an Muhammad ibn Muhammad Al-Badiri an Ali bin Ali Shibra Musi an Ali Al-Halabi an Nur Sayyid Yusuf Al-Armeni, mungkin dari Armenia ya ini. Ini mu'alifi dari mu'alif Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi hamdi wa ilaihi astanid wa ma yanubu fa'alaihi a'tamid. Thumma ala nabihi Muhammadin khairu sholatin wa salami sarmati. Qala rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bismil ma'budi al-wajibi al-wujudi al-mustahiq li jama'il kamalati li dhatihi. Musannifu hadhil mandumati ijmalan. Ini musannif mengawali ya, mengarang kitab ini dengan membaca basmalah. Jadi hampir semuanya ya, kitab-kitab itu dimulai dengan basmalah. Ya, musannifu hadhil mandumati ijmalan. Jadi Asyuti mengarang nadam ini secara ijmal ya, secara umum. Walifu bina kulli naw'in wa naw'in tafsilan, dan antara jenis-jenis itu nanti ditafsirkan. Sa'ala Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu
Nabi sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim faqala huwa min asma'illahi wa ma bainahu wa bain bismillahil akbari illa kama baina sawatil aini wa bayadiha min al-qurbi rawahu al-hakim. Jadi ini ada hadis dari Utsman bin Affan yang bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ya itu adalah ismun min asma'illah. Jadi termasuk nama dari nama-nama Allah, dan antara nama itu dan nama Allah yang lain ya itu seperti ini sawatil aini wa bayadi, seperti hitamnya bola mata dan putihnya minal qurab. Jadi saling berkaitan. Rawal Hakim wa qala sahihul isnadi wa Nada Ibnu Abi Hatim an Jabir bin Zaid an qala Allah huwa al-ismu al-a'zamu, bahwa Allah ini adalah ismu al-a'zamu. Jadi nama yang paling agung ya. Kalau dalam Hamul Hawame itu dikatakan bahwa ya selalu jawame ya, Allah itu adalah a'raful ma'arif, bahwa isim ma'rifat yang paling ma'rifat ini adalah Allah. Warwa Ibnu Jarir at-Tabari an Ibnu Abbas sallallahu qala Allahu bil uluhiyyati wa ubudiyati ala khalqihi ajma'ina. Tapi ini syaratnya dhaif. Ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini terkenal dengan tafsirnya ya, yang kemudian dikumpulkan oleh Al-Fairuzzabadi dalam kitab namanya Tanwirul Muqtabas min Tafsiri Ibnu Abbas. Allah adalah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah, yang mempunyai ketuhanan dan juga keibadahan ya, ala khalqihi ajma'in. Warrahmanu ya al-fu'lan minar rahmati. Jadi rahman adalah fu'lan ya, azannya al-fu'lan al-fa'lan ya, al-fa'lan minar rahmati. Warrahimu ar-rafiqu iman ahabba ayarhamahu. Kalau ar-rahim adalah ar-rafiq ya, lembut iman ahabba ayarhamahu, dengan orang yang Allah sukai untuk dirahmati. Al-Arzami qala ar-Rahmanu jami'ul khalqi. Kalau ar-Rahman itu rahmat yang umum untuk semua makhluk. Ar-Rahimu bil mu'minina. Kalau ar-Rahim ini khusus untuk al-mu'minin. Maka kalau dulu orang-orang ya orang-orang dulu ya, orang-orang kiai kita di pesantren memaknai Ar-Rahman ya ingkang walas asih ing dalem donya lan akhirat. Jadi utawa ingkang walas asih maring sedaya makhluk. Ar-Rahimu kang walas asih ing dalem akhirat bloko, utawa ingkang walas asih maring wong mukmin. Wa bidzalika kulluhu yu'lamu mansabatu syam'is salatati fil basmalati. Dengan demikian maka diketahui munasabah atau kaitan tiga nama Allah ya, Allahu ya, bismillahi, kemudian ar-Rahmani ar-Rahimi. Wa fil iktisari ar-Rahmani ar-Rahimi isyaratun ila an rahmatahu azza wa jalla sabaqat ghadabahu. Dan ya al-iktisar ya bahwa meringkas ya di Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari semua nama-nama itu, Asmaul Husna itu adalah isyarat bahwa rahmat Allah Azza wa Jalla itu mendahului murkanya. Jadi rahmat Allah itu didahulukan atas murkanya Allah. Maka walaupun orang itu dosa ya sebanyak apapun, kalau mau tobat ya tetap diampuni. Walaupun dosa sebanyak apapun masih diberi hidup, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan lain sebagainya. Malam masyahada al-musannifu al-mun'ima al-haqiqiyya wa ra'a fi damil wasfaini umumal in'ami at-dunyawil ukhawi artafa al-basmalata bil hamdalati faqala. Kemudian musannif melanjutkan ya tentang apa nikmat-nikmat itu di dunia yang ukhrawi. Kemudian setelah basmalah membaca hamdalah. Faqala
lillahi tabaraka wa ta'ala ala lighairihi, hanya kepada Allah ya. Hamdi ya, pujianku alladzi wa lugatan al-wasfu bil jamil, bahwa hamdun ya itu secara bahasa adalah al-wasfu bil jamil ya, sifat kepada yang ini yang kepada orang yang baik ya, yang bagus. Wa urfan fi'lun yanbi'u an taqdimil mu'mini li an'ami. Tapi kalau secara uraf ya, secara pengertian adalah perbuatan yang timbul akibat ini pengagungan seseorang ya kepada seseorang yang mendapatkan kenikmatan kepada orang yang memberi nikmat atau kepada zat yang memberi nikmat. Nah, matur nuwun ya, matur nuwun itu kan terima kasih ya. Jadi ini adalah pengagungan dari orang yang diberi kepada orang yang memberi. Rawa Ahmad wa ghairuhu khabara inna rabbaka yuhibbu al-hamda, bahwa sungguhnya Tuhanmu menyukai pujian. Atila miyawiru khabar alhamdu syukri ma syakarallaha abdun la yahmidu, bahwa alhamdu adalah pokok ya, pokoknya syukur ya. Ma syakarallaha abdun la yahmidu, tidak ada hamba yang bersyukur kepada Allah jika dia tidak memujinya. Jadi kalau terima kasih ya, syukur kepada Allah ya dipuji. Wa ini Abbasin alhamdulillah kalimat syukri ya, bahwa alhamdulillah ini adalah kalimat syukur ya, kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba karena diberi nikmat. Idza qala alatu alhamdulillahi qala syakarani abdi, kalau seorang hamba berkata alhamdulillahi, maka Allah berfirman syakarani abdi, hambaku sudah bersyukur kepadaku. Fi sahihi Muslimin, dan dalam Sahih Muslim terangkan alhamdulillah tamla'ul mizana ya, bahwa kalimat alhamdulillah ini bisa memenuhi mizan ya, timbangan nanti di akhirat. Taqdimu lillahi liifadati ziyadatul ikhtisasi wal khasri. Lillahi didahulukan ya, karena ifadah ya, faedahnya adalah ziyadatul ikhtisas, jadi menambahkan kekhususan, dan hasri, jadi dan hanya itu ya, dan bahwa lillahi hamdi, bahwa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain pujianku. Malam maka min adatil bulagha'i tahsinu ma yaksibu al kalamu raunaqan wa talawatan wa tilawatan wala siyama al-ibtida'a ata bima fi bara'al al-istihlali wal isyarati inna anna taysira hadhil manzumati alladhi nikmatun ay nikmatun min syudki himati wa sinati wa tawakkuli ala Allah ta'ala fi jami'i umuri faqala wa ilaihi astanid ya. Jadi dari tradisinya ya ahli balaghah ini adalah tahsinu ma yaksibu al-kalama raunaqan wa tilawatan wala siyama tiba. Jadi untuk mempercantik suatu kalimat ya, maka ini di awal harus ditekankan kata bima fi bara'atul istilali wal isyarah ya. Jadi bahwa kenapa lillahil hamdi, karena dengan kenikmatan itu, karena tawakal dan penyandaran Asyuyuti kepada Allah ini, maka Asyuyuti bisa ini mendapatkan nikmat untuk menyusun kitab ini gitu. Dan kemudian dilanjutkan faqala wa ilaihi astanitu, wa ilaihi, dan kepada Allah la ilaha ghairi, tidak kepada lainnya, astanitu aku bersandar. Bi itmamiha fa innahu la yukhibu man istanata ilaihi, untuk menyempurnakan nikmat itu maka wa ilaihi astanid ya, dan setelah diberi nikmat ya kemudian bersandar ya. Fa innahu la yukhibu man istanata ilaihi, tidak ada orang yang rugi ketika bersandar kepada Allah. Wa ma yanubu ay yusibuni ya, fa'alaihi a'tamid, wa ma yanubu, dan yanubuni ya, dan hal yang yang
terjadi padaku wa alaihi, ya, maka hanya kepada Allah, ya, itu aku ini berpegang teguh. Fa inna la yuraddu man i'tamada, karena tidak ada orang yang ditolak ketika berpegang teguh tawakal kepada Allah. Oleh sinadul i'timadi yasihu kama qala al-Muhaqqiq Ibnu Hajarin ayat da'i, ya, taradufahuma wa naftani akhas. Jadi istinad i'timad ini yang khusus itu adalah i'timad, ya. Kalau istinad itu mungkin hanya bersandar pada i'timad itu lebih kuat. Ilahi yumi'u soni'un musonifun thumma ala nabihi thumma litartibi al-dhikra al-dhikri wa rutbi thumma, ya, kalau dalam alfiyah dikatakan al-fa'u litartibi fi soli wa thumma litartibi fi soli ala nabihi, ya, bil hamzati wa tarkihi lughatani fasihatani. Jadi ala nabihi atau nabihi ini sama saja, karena sebagian orang-orang Arab, ya, suku Arab itu kadang kesulitan, ya, setelah kasroh kemudian ada sukun, itu dilanjutkan dengan hamzah ala nabihi. Ya, kalau bagi orang-orang kita di Indonesia mungkin mudah, ya, tapi kalau mereka mungkin sebagian ada yang sulit, ya, karena dialek atau orang-orang Arab itu banyak sekali, apalagi nanti ya sampai keluar jazirah Arab, ya, seperti misalnya di Mesir, ya, kemudian nanti di Palestina, ya, dan sebagainya, itu nanti lebih bertambah lagi, lebih banyak lagi. Wabihima Korea fis sabati, itu yang mencoba nabi, ya, minan nabi, ya, dari kalimat naba al khabari, ya, dengan mana al khabar kabar, atau minan nubuwati atau di nubuwah dengan arifah tuh, ya, dengan arifah, ya, tinggi. Wa khabarul hakimi an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Arabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Nabi Allah, ya, ada seorang orang kampung, ya, Arabi datang kepada Nabi Allah, maka wastu binabi illah, aku tidak nabi illah walakin nabi Allah. Faqala al-Hafiz Adz-Dzahabi innahu khabarun munkarun. Kalau menurut Adz-Dzahabi, ya, Utsman bin Qaymas Adz-Dzahabi ini, ya, yang Adz-Dzahabi ini yang mengarang kitab Syiar A'lam Nubala, kemudian Tarikhul Islam, Wafayatil Masyahir wal A'lam, kemudian kitab Tadbiratul Khufat dan lain sebagainya, ya, bukan Muhammad Husain Adz-Dzahabi yang mengarang Tafsir al-Mufassirun, itu ulama belakangan, ya. Kalau Adz-Dzahabi ini ulama awal, ya, ulama pertengahan, ya. Kalau Adz-Dzahabi ini adalah khabar muka, jadi tidak perlu dipercaya, ya. Humranu ahadu rawatihi rafidiyun. Kalau menurut Adz-Dzahabi ada Humran, ini salah satu ini adalah Rafidiyun, ya, oleh Istiqomah. Di Rafidiyun ini ya, orang yang tidak jelas jelas agama Islam tapi tidak jelas akidahnya, sehingga dia oleh Istiqomah indah, ya. Sayyidina, ya, jadi Nabi Muhammadin salatin wa salamin sarmati, ya. Wah, Sayyidina Muhammadin, ya, wa alihi wa sahbihi khairi salatin ay afdalun salatin ay rahmatin makrunatin bidatin, ya, sholawat yang adalah rahmat yang disertai dengan pengagungan. Wa khairi salamin, ya, dan keselamatan, sebaik-baiknya keselamatan ayat tasliman minal afati al munafiyati yagadir kamalati sarmati ayat iman nasarati, ya. Salawat dan salam, ya, selalu tercurahkan kepada Kanjeng Nabi. Wal mutaba'at wal mimu wasidatun kami dalam sun, ya.
mimnya zaidah sarmati sardun ya. Wa ulama maqarrarnahu an khaira af'ali tafdilin ana khaira ya af'alu tafdilin aslu akhyara ya. Jadi khairon itu ya aslinya af'al tafdil wazannya af'ala akhyara di fathal hamzatu ya misalnya dihilangkan mutlak fathatul ya'i ilal kha ya kemudian eh, akhyar ya akhyara kemudian karena kha-nya sukun kemudian harokat ya-nya fathahnya dipindah ke kha yang sukun kha-nya dipindah ke ya tahfifan kasratul istiqmal. Kalau kita mengatakan akhyara ya ya mudah, tapi kalau orang Arab sana itu sulit ya, maka nanti di iklal ya takhfifan ya karena agar ringan dibaca. Nah, kenapa? Karena kasratul istiqmal. Wa mithlu syarrun aslu asyarra ya. Wala fil kafiyati syafiyah ya. Al kafiyah syafiyah karib kemarin mengatakan ghalibun wa ghaliban agnahu khairan wa syar an qaulihim akhyaran min wa asyar. Di ya umumnya ya khair wasyan khairun itu ya sebaik-baiknya khairun nasi anfa'u min nasi syaron ya juga jelek-jeleknya ya nasyarat dawabi ya binatang melata yang paling jelek ya wa ata bi sholati alaihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam li khabari man shalla alaihi fi kitabin lam tansalil malaikatu tusalli alaihi madam asmi fi dalikal kitabi. Nah, kemudian setelah basmalah alhamdulillah kemudian mu'alif Suyuti melanjutkan dengan sholawat ya. Ini runtutan ya yang biasa dipakai di dalam menyusun kitab. Jadi bismillah, alhamdulillah ya, kemudian sholatu wassalamu ala rasulillah. Tidak hanya kitab sebenarnya, tapi di dalam pidato khutbah juga ini digunakan ya. Jadi itu bukan susunan sembarangan ya, bukan berarti tidak ada dalilnya ya. Jadi ulama itu lebih tahu ya dalilnya. Cuma tidak ditampilkan karena apa ya? Karena orang kalau pintar ya sudah tahu dalilnya ya, nggak usah tanya dalil. Apalagi tidak tahu dalil buat sendiri yang nggak ada dalilnya. Itu nanti ya tambah parah. Nah, di samping itu ya sholawat ini ada hadis ya diriwayatkan oleh At-Tabrani wa ghairuhu ya barang siapa membaca sholawat bagi Kanjeng Nabi di suatu kitab maka malaikat akan mendoakannya ya tusolli alaihi ya kalau dari malaikat itu adalah doa ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mada masmi fi dalikal kitabi. Selama namaku Kanjeng Nabi di dalam kitab itu. Nah, itu. Nah, kalau kitab-kitab dulu dari kertas daluang, kemudian dari kertas yang kualitasnya mungkin tidak sebagus sekarang ya, mungkin mudah untuk hilang, tetapi kan itu kemudian disalin ya sampai sekarang didigitalkan tetap lestari ya nama Kanjeng Nabi di dalam kitab itu sehingga pengarang kitab ya enaknya itu pengarang kitab itu kan didoakan orang yang baca didoakan termasuk ini ya ada sholawatnya didoakan oleh malaikat ya kemudian memberikan manfaat ilmu yang apa jariyah ya yang terus ilmu jarin ya yang terus mengalir ya selama masih ada orang yang pelajari ilmu tersebut ya. Kemudian riwayatkan dari Fatir hadis di alhamdulillati ya kullu amrin di balin yabda fi bilhamdillahi wassalati alayya bahwa abtaru mampukun min kulli barakatin. Nah, tapi ini dhaif cuma ya hadis tentang alhamdulillah basmalah ya yang tidak disertakan di dalam awal sesuatu perkara itu nanti sesuatu itu akan kurang berkahnya ya, kurang lengkap. Abi salami dan firara min karahatil ifrati kama naqala an-Nawawi anil ulama. Jadi kalau sholawat biasanya sekalian dengan salam ya seperti
Quran itu kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi ya sholawat wasallimu taslima. Ini kan salah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi itu karoha ya makruh hanya sholawat saja. Apa itu ya fahadi ya hadi itu mana? Ini. Nah ini itu kalau isim isyarat ya ini tuh mana barangnya nggak ada, maksudnya itu ya al-ma'ani al-hadiratu dihnan taqaddamat al-khutbatu atau akhirat. Jadi eh, mana-mana yang hadir ya di dalam hati, baik ya sebelum khutbah atau tulisan itu selesai ya, sebelum itu tulisan atau khutbah itu dibuat atau diucapkan, ataupun atau akhir atau setelah selesai. Bisa ya, ini adalah tulisan saya. Nah, berarti tulisannya sudah selesai. Ini ya, khutbah ini akan membincangkan, nah, berarti belum ada ma'ani al-hadirah. Ya. Hadihi ya, ini dan selanjutnya wahdihi alfiyatun tahkid durar mandumatun mantuha ilmal athar ya. Wahdihi alfiyatun ya, urjuzatun ya, dari baharaja si alfiyatun ya, mansubatun al alfi al mufradi ya, jadi ribuan ya, seribuan bait ya, ikut majmu syatroni baitan. Syatar ya, syatar awal atau sani itu adalah satu bait. Bahwa al-muta'arif ya, al-muta'arif ya yang sudah diketahui. Tahkiyai tusyabihu ad-durara ya, yang menyerupai mutiara ya, fin nafasati wa isadul wujudi wa raf'atil qimati jam'u durratin. Durratun jam'nya durra wa ya al-jawharu al-azimah ya. Mutiara itu kan masuk perhiasan yang agung. Nah, maka di dalam tasawuf itu biasanya hakikat itu diibaratkan dengan mutiara ya. Ini kalau dalam Hidayatul Atqiya ya, Syekh Zainuddin Al-Maghribi mengatakan in natori natori ko syariatun wa tariqatun apa itu, jadi syariatun wa tariqatun kal bahritum wa haqiqatun turun gola ya, jadi hakikatnya adalah ya fa syariatun ya kasafinatin ya, kalau syariat itu ya, syariat yang zahir itu adalah seperti kapal ya, syariatun kasafinatin wa tariqatun, kalau tariq itu apa, kal bahri ya, kalau sudah punya kapal ya nanti mengarungi laut torekoh ya, dengan melakukan kesunahan-kesunahan ya, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Kalbahari thumma hakikatun turun gola. Nah, kemudian kalau sudah mengarungi samudera nanti baru mencari turun gola ya, mencari mutiara yang mahal, itu hakikat itu, dan menyelami lautan torekoh ya, mengalami amalan-amalan yang sunnah ya, yang amalan-amalan yang baik itu, kemudian nanti bisa sampai kepada hakikat. Qauluhu mandumatun ya, jadi di sini mandumatun atau mantuha ilmu athar ya, jadi mandumatun ya dibaca rafa ya, karena apa, naat lil alfiyah ya, atau bisa bacanya nasab mandumatan mantuha ilmu binasi halun min domirin tahki ad-durara ya, kemudian mandumatan ya, hale ya, tahki ad-durara mandumatan ya, tahki ya, tahki kang apa nyerupani apa hadi ad-durara ing mutiara, kemudian mandumatan kare ingkang dadi nandom, ingkang dinandomke ya. Halon min dobini tahki doman tuha ilmu athar ati ta'rifu masa ilu. Jadi nanti masalah-masalahnya akan dijelaskan. Wa tadminu ya jalu syai'in fi dimnin akhar.
di yang bertingkat-tingkat ya. Bahwa huna min babi ja'lil madluli fi dhimni dali atau min babi ja'lil jas'i fil kulli hala kauniha. Jadi teman-tuha adalah najis musal ya, fi'tilakil juz wa iradatu. Ja'lil jas'i fil kulli hala kauniha. Fa'iqatan alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijasi wa tisaki wallahu yajri sabi wal ihsani walahu walidawil imani. Fa'iqatan alfiyata al-alamata alfiyatal almati al-imami al-akhiri al-hammami al-hafidhi Zainuddini Abil Fadl Abdurrahim bin Husaini al-Iraqi al-Mufasanah Amanawiyah wa khamsah ya rahimallahu ta'ala fil jam'i ya bil anwa'i wal mabani wal ijasi ya, jadi alfiah ini itu ya secara susunan, secara pembahasan ya, secara ijaz ya, ringkasnya lafal itu dan juga maknanya ya watisakin ijtimai badal al-nasibin dan juga runtutannya itu lebih baik daripada alfiahnya Zainuddin al-Iraqi. Ini yang mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin ya. Apa namanya? Itu. Jadi itu saya akan ditakhrij sama Zainuddin al-Iraqi. Nah, ini lebih baik daripada alfiahnya Zainuddin al-Iraqi. Ya sama seperti Alfiah Ibnu Malik ya, Fa'iqatan Alfiyata Ibnu Maliki ya. Ya, jadi apa? Muqarribul awsaf Ibnu Yasir, Rasul wa taqdiri dan rizqi Fa'iqatan Alfiyata Ibnu Maliki. Jadi biasa orang-orang dulu itu bersaing ya untuk kebaikan ya, musabaqah ya, tasabiqul khairat itu sudah biasa. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti tadi watak tadi ridam bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat Maliki atau fa'iqatan alfiyat al-Iraqi ini itu bukan untuk meremehkan tetapi untuk menjelaskan ya status kitab ini itu lebih runtut ya, lebih baik, lebih bisa difahami, lebih berisi daripada kitab sebelumnya. Nah, ini kalau sekarang ya seperti orang nulis ini ya, ulasan buku ya, biasanya endorsement atau review buku ya. Jadi dijelaskan status isinya itu lebih baik ya. Kenapa lebih baik? Karena kitab-kitab sebelumnya itu ya setelah jadi itu dilihat oleh orang lain, oh punya kekurangan di sini, punya kekurangan di sana, sehingga nanti ditambahkan oleh siapa? Oleh orang-orang setelahnya. Maka kita biasa mendengar makalah al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana al-muqtadi. Jadi keutamaan itu bagi orang yang memulai, bagi orang yang sudah mendahului kita. Wa in ahsana al-muqtadi. Tetapi itu yang pertama ya. Yang pertama yang mendapatkan kemuliaan. Nah, tetapi bukan berarti orang setelahnya kemudian tidak mendapatkan kemuliaan. Ya, kemuliaan mereka berupa ahsan itu. Kalau orang yang awal kemuliaannya berupa al-muqtadi tadi. Jadi sama-sama mendapatkan kebaikan ya semua. Gitu. Faina wala yaf'alu al-Iraqi kadzalika musayyaratan bi aslihi fa inna min shalahi lamma wala tadris al-hadisi fil madrasat ashrafiyati amila kitabahu wa hadafunahu amru syai'an wa qadmasana fil khatibi al-mufarraqati wa jama'a syattati maqasidihi wa dhamma ilaiha min ghairiha nakhta fawaid ya walam yasul tatibahu alal waqil munasibi ya yadkura ma yata'allaqu bil mati wahdahu. Karena pada waktu
karena pada waktu itu Al-Iraqi ini ya mengikuti pola penulisan kitab Ibnu Shalah ya, Ma'rifatul Anwa'il Ulumul Hadis, di mana Ibnu Shalah ini ketika mengajar itu ya mendikte satu persatu ya. Kemudian waktu bin Khatibi Al-Farqati ya, ini Al-Khatib Al-Baghdadi ya, karangannya juga seperti itu ya, mengacu ke kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan kemudian dijelaskan ya, walam yasur tatibu al-wadi'il nasibi biyatu ramaya talaku bilmat wadahu ramaya talaku bisanati wadahu wama sytarikan ima'an wama yakhtasu bikayfati tahawul adai wadahu. Jadi ya bercampur ya, matan ya kadang campur dengan apa sanad ya, sanad dengan sanad matan ya, kemudian juga tidak khusus menjelaskan satu bab tertentu, jadi campur ya, mahtasu biswati ruwati wahdahu ya, nahu jam'un mufarraqatun jam'un mutafarriqati hadal fanni min kutubil fanni fi dzalika hajmi al-hadithi. Jadi ini adalah kumpulan ya penjelasan-penjelasan yang berpisah ya di dalam ilmu hadis dari berbagai kitab-kitab yang ada ya, dan di dalam kitab yang Al-Hajmil Lati ya, kitabnya Ibnu Shalah itu kan ya tidak terlalu tebal ya. Warawan wasilahu ilqa'u ila tulabi ahammu ya, bahwa menyampaikan penjelasan Ibnu Shalah ya kepada murid-muridnya itu lebih penting minta akhir dalika ila tahsilnya tapi singkat itu ya, daripada apa diurutkan, ditata ya sesuai babnya, ini matan saja, ini sanad saja, ini tentang karakter sifat-sifat rawi saja, itu sulit. Maka seperti Sahih Bukhari ini kan juga tidak sistematis ya, karena ya kalau dilihat lebih sistematis dari kitab-kitab sebelumnya, karena sudah kategori al-jami ya. Al-jami itu kan ada kitab fikih ya, yang dari bab sholat, kemudian bab zakat ya, haji dan lain sebagainya, dan juga ada tafsir-tafsir dan manaqib dan lain sebagainya. Nah, kalau dibandingkan dengan Muslim lebih rapi, lebih urut, lebih tertata kitab Muslim. Maka sebagian ulama ya yang terutama berasal dari Maghrib itu mengatakan bahwa Sahih Muslim itu lebih sahih ya daripada Sahih Muslim ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena yaitu urutan tadi ya, karena orang itu kadang melihat semakin sistematis ya, semakin urut, semakin tertata itu semakin lebih bagus ya. Maka ada bait ya yang mengatakan ya, tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu aina baini tuqaddimu ya, Bukhari sama Muslim mana yang lebih sahih, mana yang harus didahulukan. Fakultu laqad faqal Bukhari sihatan kama faqa fi husni syina'a di Muslim. Kalau Bukhari tidak sistematis, tidak tertata rapi, tetapi lebih sahih. Kalau Muslim sahihnya lebih ya di bawahnya Bukhari, tetapi husni syina'a, jadi susunannya lebih baik daripada kitabnya Bukhari. Karena kitab Bukhari itu kan kadang bab saum ya itu masuk ke dalam bab sholat nanti masuk ke bab perang itu dan lain sebagainya. Apalagi banyak hadis yang ini ya mu'allaq itu juga mempengaruhi penilaian sebagian ulama. Jadi tujuannya itu tadi ya, ya tahsiluhu wa ilqa'uhu ila talabi aham min akhiri dalika ila tahsilina at-tamati bisintat. Karena ya kalau awal itu yang penting kalau menulis ya itu ya penting ya jadi dulu. Nah, setelah jadi nanti baru dilihat kembali ya, diulas kembali, ditata kembali, sudah tertata belum. Nah, kalau sudah dilanjutkan selesai, kalau belum ya nanti
ditata lagi. Wa ta'akafa alaihi an-nasu. Maka min nadhimin lahu wa mukhtasarin wa mustadrakin alaihi muktasirin wa mu'aridin wa muntasirin. Ya, wala dari kata itu jama'atun. Ya. Jadi banyak ya yang kemudian mempersoalkan ya. Ini muqaddimah shalah tidak tertib ya, tidak beraturan, tidak rapi ya. Tapi banyak juga yang mengikuti ya, seperti jama'atun karena wayu wal imad ibn katsirin wal iraqi wal bulkini wa ghairuhu akharuna ibn jamaah wa tibi wa tibrisi wa sarkashi wal musannif ya. Kalau seperti Asyuti ini juga mengikuti sistematika urutan ya, urutannya insyaallah walahum fima amilu maqasida hisanin ya, mereka tujuannya sudah baik ya, sudah bagus ya. Nah, kan penting sama-sama baik tujuannya. Kalau yang tadi yang penting urut runtut tertata itu juga baik untuk memudahkan orang yang belajar. Maka kalau kita baca kitabnya Ibnu Shalah ya memang kadang menemukan keterangan yang tidak terkait ya. Ya, nanti misalnya di dalam tahammul ada itu ada juga keterangan tambahan selain tahammul ada. Ya tidak apa-apa karena tujuannya tadi yang utama itu ya, jadi menjelaskan ilmu hadis itu. Allah yajri sabiqal ihsani li walahu walidawil iman wallahu azza wa jalla yajri min ijra'i birayal muhammadati anna jazai izzai yajzi atau yajri ya, fadlan ya, ini karena manuskrip ya, karena makhtutat ya, karena tulisan tangan dan sudah lama ya, bisa jadi yajri tidak ada titiknya, bisa jadi titiknya hilang asalnya yajzi. Maka dikatakan dengan ijra'i al-muhmalah ya, ya menjalankan ya al-jazai bisai fadlan minhu atau membalas ya sabiqul imani min fil syahad al-mausufi ay al-ihsan al-ihsanu as-sabiq. Jadi kebaikan yang ini ya, yang sempurna ayatam wa al-jannah. Jadi as-sabiq al-ihsan as-sabiq itu adalah awal jannah. Para nasin ibn Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kama qala atadruna ma qala rabbukum. Ini di dalam surat Ar-Rahman ya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Qalu Allah wa Rasul alam. Qala yaqulu hal jazaa'u man amanta alaihi bitauhidi illal jannah. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang ya ini ya mentauhidkan ya Allah kecuali surga. Walahu ailil hafidz al-iraqi walahu ya, seperti Alfi bin Malik itu kan. Atau dari Sukhtif akan Alfi yang kami miliki walahu yakdi ibatin wafirah walahu bidarajatil akhirah. Jadi sepertinya yang Suyuti ini juga meniru ini ya, susunan doa dan juga ini klaim atau pengakuan bahwa kitabnya itu lebih bagus, tapi juga tidak mengingkari bahwa orang sebelumnya telah berjasa. Gurunya lebih berjasa. Oleh ulama'i al-ayani wa yaruhum min dzalika ashabil iman at-tasdiq at-tasim bima alima maji'u sallallahu alaihi wasallam bi ijmali wa tafsili fadawi jam'u dhi bimana sahibin ila al-amalai tadi ta'zim al-mudhaf ilaiha wal masfuh biha bi khilaf bi walahu wa lidzalika Mutama qala ta'ala fi ma'radi madhi Yunusa wa dhannuni ya, wa dhannuni. Jadi sahib ya. Walahu ya, yang
ya dalam Quran ya adanu ni idza mubadiban fadana ala nabi berarti Allah ilah subhanaka ini Nabi Yunus dan wanahyu an idbai ka sahibil khawti ya idin nunu likaunihi ja'lu fatihah surati afhamu ashraf min lafdil khawti al jumlatu insya'iyatun orada bisuratil khabari li'annahu ablagu fi rajal ijabati hatta kana dalika wa kana fi'li ablagnasi ya li khabari bidawuda jadi li walahu ya didahulukan siapa Asyuti ya li walahu bagiku dan bagi siapa al-Rafi ya ini karena hadis karena sallallahu alaihi wasallam tidak ta'abada binasi ya ketika anjing Nabi berdaya dimulai dengan dirinya ya. Termasuk wasiat takwa itu kan nafsi ya usi kum wanafsi ya boleh juga tapi ini kalau wasiat atau berdoa ya dirinya dulu ya. Qala zawajalla an Musa rabbi filli wa li ahli jadi ampunilah aku dan saudaraku Harun. Wa amalithani ta'ala ala fa'ilihi biqaulihi dan juga ada imani itu ya. Alladzina ja'u min yaqulu bana filana wa ikhwanina. Jadi orang lain juga didoakan ya. Orang yang beriman tadi ya yang dijelaskan tadi tafsir al-Jazim kelima ulama maji'uhu sallallahu alaihi wasallam bi darurat ijmalan fil ijmali atau sunnah orang-orang yang pokoknya ya beriman pada Allah dan Rasulnya dan kitabnya hari akhir ya qadar dan juga orang-orang yang ini yang ya kalau Rabbana filana wa ikhwanina waladina sabaquna bil iman di orang-orang ya ifilana bagi kita ikhwanina ya waladina sabaquna bil iman dan ya saudara-saudara kita bagi yang sudah hafal atau belum ya kalau anuhin Rabbing firli ini kelebihan alif ya kalau dicetakannya wali walidayya wali man dakhala baiti yang mu'minina lil mu'minina wal mu'minati amin ya jadi diri sendiri kemudian orang tua atau saudara kemudian baru hadul hadis wal samu ilmu hadis itu qawanina wa hadul rabi'a aqwalun min masalah hadul hadis wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.